lagi sudah di minggu ke-12 ya. Saya belum melihat hasil pengumpulan untuk tugas 3A ya. Untuk HCS building nanti kita lanjutkan aja. Untuk kali ini revisinya tidak banyak waktu ya anak-anak ya. Tidak seperti tugas 1 sama tugas 2 sama UTS karena waktunya panjang kan, jadi masih ada separuh perjalanan, jadi masih bisa kalian Bu Desi minta kalian revisi ini itu. Tapi untuk yang setelah ini kayaknya tidak ada waktu lagi karena kita cukup padat nantinya ya. Oke, masih di high risk building ya. Jadi kemarin di minggu ke-11 kita membahas atau kita membuat high risk building dalam bentuk yang box ya, yang kotak gitu. Nah, kali ini kita akan bikin high rise buildingnya itu dalam bentuk organik ya, organiknya Revit ya. Jadi Bu Desi bikin satu simple organik aja. Nah, ada seperti ini. Nanti kita bahasnya tetap create meshing ya. Terus kemudian ada satu lagi nama perintahnya yaitu X-ray, edit point, terus kemudian ada surface. Kalau rendering kita udah bahas sebelumnya. Nah, ini akan ada tugas 3B. Nah, tugas 3B itu sebenarnya mirip dengan tugas tugas 3A, cuman di sini bentuk bangunannya meliuk-liuk ya. Jadi kita startnya 1 Desember hari ini, kemudian dikumpulkan minggu depan 8 Desember. Kemudian tugas 3B ini buatnya tuh skematik desain ya. Nanti untuk level bangunannya, kalau yang sebelumnya 10 lantai, kalau ini minimal 10 lantai ya, 10 level minimal. Bentuk bangunannya kalian tuh boleh beda dengan yang Bu Desi contohkan, atau kalian mau buat persis juga tidak apa-apa. Ukurannya berbeda pun tidak apa-apa. Jadi yang terutama untuk yang organiknya itu boleh berbeda. Kemudian harus ada kop gambar ya, dengan logo UC, kemudian harus ada eksterior, sama nanti harus ada interiornya 1 biji aja untuk lobby satu sudut ruang. Nanti kalian bikin misalkan lobby ya, cukup 1 view. Kemudian data awal ini sudah Bu Desi letakkan di e-learning, jadi bisa langsung di-download di sana. Jadi di sana sudah ada kontur dan data grid ya. Jadi seperti yang kemarin itu kan sudah ada data kontur dan grid, ini juga sudah Bu Desi siapkan. Nah, ini kemudian file yang harus dikumpulkan, maaf ini tugas 3B ya. Nama mahasiswa, ingat ya harus ada Revit. Kemudian denahnya tipikal, artinya kalian bikinnya 1 aja. Jadi kalian bikin mungkin denahnya set plan ya, harus ada. Denah tipikal itu mungkin kalian bikin 2, misalkan 1 yang denah dasar yang kotak ini, mungkin 1 lagi denah yang meliuk ini, 1 aja. Yang lainnya nggak usah, jadi cukup mungkin sekitar 2 denah aja sama 1 set plan. Kemudian tampaknya memang harus 4 view. Usahakan untuk tampaknya harus diberi dimension ya. Kemudian di denah maupun di tampak usahakan beri grid. Jadi mulai sekarang karena sudah sudah Bu Desi kasih acuan di gambar AutoCAD-nya, jadi untuk bikin gridnya mudah, tinggal ikutin acuan tersebut. Jadi denah, set plan, tampak, section ini minimal 1, jadi kalian usahakan bikin 2 ya, tapi paling tidak itu harus ada 1. Jadi nilai minimalnya harus ada 1 section. Kemudian poin A, B, C, D ini usahakan beri dimension sama grid ya. Kemudian untuk rendernya, eksteriornya minimal 2. Kalian kalau kirim lebih juga nggak apa-apa. Untuk interiornya minimal 1 ya. Ini apa aja, mungkin kalian bikin resto di lobby di lantai 1 silakan. Jadi cuma satu interior. Harus ada kop. Untuk ukuran gambarnya A3, A2, A1 itu terserah kalian ya. Terus kemudian penilaiannya itu ada juga kreativitas. Maksudnya di sini walaupun
sudah Bu Desi beri contoh, tapi kalian kan bisa masukkan konsep desain kalian ke sini. Jadi kalian harus aktif ya, kreatif ya. Jadi ini ada satu poin nilai bentuk kreativitas dalam bentuk organik. Nah ini levelnya ya. Mohon maaf ini 6 ya, 6 lantai. Ya sorry 0 terus kemudian 6. Ini mestinya 5, 10. Nah ini boleh maaf ini agak salah. Oke. Jadi untuk level ini tuh kira-kira artinya kalau misalkan di hari ini Bu Desi ngasih contoh nanti levelnya mungkin cuman sekitar 4 meteran, tapi kalau kalian ingin setiap level nanti dibikin 5 meter juga boleh. Atau mau persis seperti ini juga tidak apa-apa. Tapi yang penting total levelnya itu ada 20 lantai. Nah, nanti kira-kira seperti ini nanti tugas yang kalian harus kumpulkan. Jadi ada denah, ini adalah set plan. Oke, ini ada tampak ya, ini ada tampak. Tapi tampaknya permintaan Bu Isi ada 4 ya. Nah, kemudian dikumpulkan di Google Drive ini. Nah, ini sudah Bu Desi share untuk AutoCAD-nya ya. Jadi ini Bu Desi sudah share, kalian bisa download untuk mengikuti hari ini. Ya, itu capaian yang harus kita capai untuk minggu ke sekarang ya, ini minggu ke berapa ya? 12 atau 13 ya. Lupa. Oke. Minggu 12 ya, maaf ini saya salah. Ini minggu 12. Oke. Nah, nanti durasi waktunya 1 minggu ya anak-anak ya. Jadi seperti biasa kalian nanti bisa langsung ngerjakan atau kapanpun, tapi usahakan jangan mepet ya supaya pada waktu proses rendering itu kalian punya waktu render yang banyak. Ya, jadi rendernya bisa istilahnya bisa maksimal ya. Seperti itu. Oke, kita ke AutoCAD sampean. Kita ke ini. Terus sebentar saya beri contoh hasil tugasnya kakak kelas kalian ya. Sebentar. Contohnya, nah ini ada contoh. Oke, jadi bentuknya itu boleh tidak harus sama dengan Bu Desi ya. Jadi ini ada contoh dari yang dikerjakan sebelumnya. Sebentar, oke. Ini set plan-nya. Terus sebentar. Nah, cuman di sini harus ada dimension ya dan juga harus ada grid. Kalau di sini tidak ada, jadi saya minta harus ada. Ini potongannya. Jadi potongannya cukup seperti ini, cuman ini kurang grid sama dimension. Karena kan memang di tugas kali ini itu kita belum membagi ruang-ruang di setiap lantai. Jadi cuman di lantai bawah aja kalian bikin satu ruang aja, misalkan lobby gitu ya misalkan. Nah ini adalah contohnya. Cuman untuk kalian seperti yang ini, seperti kaca, ini nanti saya ajarin di minggu depan. Jadi minggu depan itu nanti akan saya ajarin bagaimana cara bikin kaca. Dan jadi sementara nanti kalau kalian render ini akan kesannya akan lubang-lubang ya. Jadi seperti tidak ada materialnya. Jadi tidak apa-apa karena itu akan Desi ajarkan minggu depan. Cuman ini salah satu contoh aja kalau kalian mau bikin itu tidak harus modelnya bentuknya kayak punya Bu Desi. Kalian boleh ubah sesuai dengan yang kalian mau. Nah ini render interiornya cuman begini aja, cukup satu aja. Kemudian satu lagi. Nah ini juga seperti ini kan ya. Nah ini seperti ini. Ya. Oke kalau ini
nanti Bu Desi ajarkan minggu depan. Maksudnya adalah material ini akan Bu Desi ajarkan minggu depan ya. Jadi untuk sekarang sementara kalian hanya bikin grid-nya aja tanpa material. Jadi kalau ini interiornya satu, jadi cukup 1 biji ini aja. Nah ini tampaknya ya. Jadi tidak harus persis ya, tidak harus persis. Tapi kalau kalian mau berbeda juga tidak apa-apa. Nah, sebentar, saya kembali lagi ke Revit. Ya. Nah, untuk jadi tugas hari ini tuh seperti itu. Untuk konturnya juga sudah Ibu siapin. Jadi kalian tinggal download aja. Kemudian denahnya juga sudah Bu Desi siapin grid-gridnya juga. Jadi tinggal ngeblat aja dari situ. Nah, kalau kalian lihat tadi itu mungkin kalian bisa masuk ke ini kalian persiapin ya untuk itu apa sih? Untuk project UAS pun nanti tidak jauh beda dengan yang sekarang gitu. Ya. Jadi kalau sebentar ya saya bukain. Sebentar. Ini kalian bisa ke Revit Project Compilation. Nah, kalian bisa ke project ya ini. Kalian bisa ke Revit. Jadi ini ada IG, memang saya sengaja bikinkan supaya kalian bisa membayangkan nanti kira-kira kalau mau bikin project final exam itu seperti ini. Jadi ini ada beberapa karya dari teman-teman kalian. Ini kalian bisa lihat seperti ini. Kalian cari yang lengkap ya. Ini semua saya masukkan sih. Semua saya masukkan, entah itu cuma satu render interior, entah itu cuma Bu Desi masukkan untuk bisa membayangkan kira-kira nanti proyeknya seperti apa yang kalian akan buat untuk nantinya. Terus ini angkatan sebelumnya. Nah, modelnya seperti ini. Kalian bisa masuk ke sini untuk mencari inspirasi. Nah, kira-kira nanti bikinnya seperti apa. Nah, seperti itu. Masih ada sih kakak kelas sebelumnya, belum sempat Bu Desi masukkan. Ya, seperti itu. Nah, nanti hasilnya akan semua akan saya share di sini. Seperti itu ya. Nah, ini nanti kira-kira proyek UASnya, nanti kalian harus ada gambar kerja, ya. Jadi harus gambar 2 dimensi. Nah, seperti bentar. Nah, seperti ini ya. Jadi di sini ada gambar 2 dimensi. Nah, ini ada tampak. Ini ada sectionnya. Terus kemudian ada gambar eksterior. Ya. Kemudian ada interiornya juga. Nah, ini project final exam yang kita akan start minggu depan. Durasinya sekitar mungkin sekitar 3 minggu ya. Jadi lama kok, ini durasinya lama. Jadi kalian jangan khawatir. Udah sih ini seminggu, enggak seminggu ini, cuman durasinya lama. Ya, seperti itu ya. Nanti kalian bisa ke IG ini untuk mencari inspirasi kira-kira mau seperti apa. Bentuknya apakah kotak, apakah model organik seperti yang nanti Desi ajarkan hari ini. Ini kan organik. Seperti itu. Ya. Oke. New file ya. Jadi model new file. Nah, kemudian di sini ganti arsitektur. Kalian harus mencari yang metrik ya. Jadi jangan sampai mengambil
project browser yang imperial, karena kalau imperial nanti akan menjadi inci. Nah, untuk cara ngeceknya apakah ini sudah betul metrik atau imperial, tinggal klik browser. Nah, kemudian ini harus ada tulisannya M. Nah, kalau defaultnya ada tulisannya I, itu artinya nanti dia akan jadi inci. Dan open, struktur, setelah itu oke. Oke, step berikutnya kita harus insert dulu file kontur 2 dimensi AutoCAD. Caranya insert, import CAD. Ini filenya ya. Tugas 3B topo surface, meshing surface. Kemudian import unit ini diganti menjadi milimeter. Kemudian open. Ya. Dan yang pasti begitu di open, di zoom tidak terlihat. Ya, pasti karena kita di level 1. Jadi setelah import, setelah insert, silahkan nanti masuk floor plan, site, double klik, kemudian baru di zoom scroll. Nah, di sini akan terlihat kontur yang kita import dari AutoCAD. Kemudian ini harus dipindah dulu, nanti kita letakkan di antara elevation. Nah, pada waktu memindahkan, dipilih dulu, kemudian ini harus di unpin. Jadi ini harus di unpin, baru kita bisa geser. Biasakan setelah itu, setelah digeser, jangan lupa pinnya dipilih lagi. Kemudian baru posisi elevation dipilih, diselect, kemudian digeser. Diletakkan di luar dari set. Ya, seperti ini ya. Kemudian kita cek dulu 3D-nya. Nah, ini adalah dasar dari untuk gambar high-rise building kita kali ini. Nah, ini sudah saya siapin beberapa grid peletakan kolom, kemudian di sini ada area entrance ya. Jadi ini area kalau kita bikin nanti site desainnya, ini areanya seperti ini. Apakah boleh dirubah? Boleh. Jadi kalau mungkin punya ide lain, entrance-nya nggak lewat sini atau lewat dari arah yang curam, silahkan kalian bisa ubah pada waktu kita ke site design. Nah, itu yang pertama. Kemudian kita langsung ke elevation shot. Elevation shot. Nah, di sini kita lihat levelnya 1 sama ini ya, 1 2. Sorry, 1 sama 2. Jangan lupa ini harus dibetulin dulu, dirapikan, digeser. Jadi ini digeser dulu. Digeser dulu, maaf. Nah, ini digeser dulu. Ya. Ini dirapikan dulu supaya nanti pada waktu selesai kita bikin meshing, ini sudah tidak perlu kita tarik-tarik level. Nah, kemudian dari posisi edge juga kita cek apakah level ini posisinya sudah sepanjang dari side. Oke, seperti ini. Kemudian untuk ketinggian level, ini kalian boleh menggunakan sesuai data yang tadi saya share, atau kita bikin data sendiri. Jadi di sini Bu Desi akan bikin data sendiri. Saya biarkan seperti ini. Jadi nanti ini level 1, level 2, penamaannya saya biarkan. Kita create level, arsitektur, level, klik di bawahnya, lock, seperti ini ya. Nah, di level 3 ini akan saya beri nama halaman. Yes, harus yes. Kemudian di sini saya beri main 500 misalkan.
Penataannya seperti ini. Nah, kemudian kita akan bikin level selanjutnya. Saya pilih arsitektur, level, kemudian kita klik di sini. Jaraknya 4 meter. Oke. Nah, kemudian di sini jangan lupa di rename dulu menjadi level 3. Maaf. Rename dulu menjadi level 3. Yes. Ya, baru kemudian setelah level 3 kita buat, kita copy saja sampai level 20. Jadi kita masuk ke, kita pilih dulu ya level 3, kemudian pilih modify copy, jaraknya 4 meter, 4000. Oke. Nah, kalian perhatikan pada waktu saya copy, ini begitu enter, lepas. Padahal ini kan masih banyak yang harus kita copy di atasnya. Maka perhatikan, pilih level 4, copy, kemudian centang multiple. Supaya nanti hasilnya tidak geser, centang constraint. Ya, jadi multiple constraint aktifkan. Kemudian baru geser. 4000 enter, terus 4000 level 6 ya. Level 7 secara otomatis penamaannya akan berubah. Level 8, level 9, 10 ya. Nah, ini terus diketik aja level 11, 13, 14 ya. 17 ya. 18, ini saya geser. 18, 19, 20, Bu Desi tambahin 1 level lagi yaitu untuk atap. Kemudian baru enter lagi 1 kali. Nah, di level 21 Desi pilih, ini dijadikan level atap. Nah, oke, jadi kita perhatikan, kemudian setelah selesai, nanti di sini terlihat ada yang biru, ya, bulatannya ada yang biru, kemudian ada yang warna hitam. Nah, yang warna hitam itu tidak akan mungkin tampil pada posisi floor plan, karena ini bukan kategori floor plan. Jadi ini langkah berikutnya adalah select salah satunya aja. Maaf. Langkah berikutnya adalah kita ke view, plan view. Nah, ini pilih dulu ya, pilih, kemudian view, plan view diganti menjadi floor plan, kemudian dipilih semuanya dengan menggunakan tekan shift, kemudian dipilih semuanya. Setelah itu oke. Ya, secara otomatis nanti floor plan-nya akan muncul sampai level atap. Kemudian kita kembali lagi ke elevation shot. Kita akan mengubah menjadi ceiling plan. Karena di sini ceiling plan-nya juga cuma sampai level 3. Jadi ini dipilih view, plan view, klik kiri, reflection, ceiling plan, kemudian ini diselect semua. Ya. Nah, ini sudah masuk semua. Oke. Nah, ini sudah selesai. Jangan lupa pada proses di sini kalian harus segera save ya, supaya tidak kalau ada problem file kalian terselamatkan ya. Jadi ini kita save dulu. Ini saya save di sini. Tugas 3B high res building organic. Nah, ini jangan lupa di save ya. Nah, seperti itu.
Oke, selanjutnya kita akan bikin meshing. Di sini meshingnya ada dua. Yang pertama itu meshing yang ada di bawah, nanti dari lantai 1 sampai lantai 3 itu nanti meshingnya bentuknya kotak. Kemudian di atasnya meshing bentuk kotak itu kita akan bikin sebuah meshing yang bentuknya organik atau yang tidak beraturan. Jadi caranya adalah kita ke level 1. Perhatikan ya, kita ke level 1. Kemudian properties, underlay, ganti halaman. Itu yang pertama. Kemudian kita ke level 3, properties, underlay, ganti level halaman. Nah, selanjutnya kita ke level 5, level 5 ya. Properties, underlay, ganti ke level 3. Ya, perhatikan. Jadi ada beberapa level yang underlay-nya kita edit dulu. Level 1, underlay-nya dijadikan halaman. Level 3, underlay-nya halaman. Level 5, underlay-nya adalah level 3. Ya. Oke, ini persiapan untuk meshing, kita ubah dulu underlay. Untuk bikin meshing kita ke level 1. Di level 1 perhatikan di sini sudah Bu Desi siapin ya. Sudah Bu Desi siapin. Ya. Bentuknya kira-kira seperti ini, tapi kalian bisa mengubah sendiri nanti pada waktu bikin tugasnya, atau kalau mau sama persis juga tidak apa-apa. Kita ke meshing. Jangan lupa show mesh, ini diganti dulu show mesh from floor ya. Jadi ini dinyalakan dulu. Kemudian in place, saya tulis building 1 ya. Building dasar misalkan. Oke. Kemudian dengan menggunakan draw, line, kita pilih. Oke. Desi bikinnya seperti ini, tapi bisa juga kalian bikin bentuknya tidak persis. Tidak persis itu artinya tidak hanya kotak, tapi mungkin kalian bikin ada beberapa tekukan ke dalam gitu, supaya bangunan dasarnya itu tidak terlalu masif. Nah, seperti ini ya. Kemudian ini dipilih ya. Kemudian pilih create from, solid from. Nah, ini sampai level 3. Nah, kalian perhatikan, tapi kalau kalian ragu-ragu apakah ini betul sampai level yang kita maksud, kita bisa mengubah di elevation. Jadi ini elevation, ada shot. Nah, ini kan muncul ya semacam tanda panah. Di kiri tahan, geser di sini. Nah, seperti ini kita bisa lock. Ya. Jadi kalau kita lihat ini adalah bentuk dasarnya. Mohon maaf, ini harus di finish dulu ya anak-anak. Mohon maaf, ini finish dulu. Ya. Jadi bangunan yang dasar ini kalau udah selesai jangan lupa di finish dulu. Kemudian di atas bangunan ini kita akan bikin bentuk yang organik dari lantai 3 sampai lantai atap, sampai setinggi ini. Di sini nanti ada dua penampang ya, yang bawah nanti penampangnya kotak, nanti yang atas Bu Desi buat penampangnya adalah elips gitu. Jadi cara bikinnya bagaimana untuk organiknya atau building organiknya? Yang pertama adalah, jadi untuk bikin meshing organik caranya adalah kalian ke level 3. Nah,
Di level 3, kalian ke level 3. Di level 3, underline-nya diganti menjadi level 2. Range stop levelnya diganti menjadi level 4. Kemudian step berikutnya, kalian ke arsitektur, ref plane, ya ref plane, kemudian bikin gambar acuan. Jadi kalian harus bikin gambar acuan. Bentuknya kira-kira seperti ini. Ya. Jadi bikin gambar acuan. Kemudian kita cek di level atasnya, ini gambar acuannya muncul. Setelah itu, kita akan ke meshing, in place meshing, building organik. Oke. Kemudian bikin penampang bawah menggunakan rectangle. Klik kiri, geser, klik kiri. Selanjutnya langsung ke level atasnya. Kita bisa ke level 4, 5, 6. Saya masuk level 6 aja ya. Klik, geser, naik. Ya, mohon maaf level 6 ya. Jadi kalian masuk ke level 6 bikin. Kemudian atur bentuk dari elipsnya seperti apa. Oke. Kemudian cek di 3D-nya. Cek di 3D-nya karena posisi dari penampang bawah dan penampang atas itu harus ada jaraknya seperti ini. Langkah berikutnya, kedua penampang ini harus dipilih bersamaan. Klik kiri. Dengan menggunakan kontrol, kita pilih dua-duanya. Kemudian, create from. Create from akan jadi seperti ini. Setelah itu permukaan yang di atasnya harus dipilih. Nah, kalau kalian kesulitan memilih permukaan yang di atasnya, letakkan aja kursornya di garisnya ini ya. Setelah itu tekan tab. Tekan tab sampai terpilih permukaan yang atas. Baru kemudian klik kiri. Setelah itu kita ke elevation. Nah, ini harus terpilih dulu, maaf. Tekan tab. Nah, langsung ke south elevation. Ini kan muncul tanda panah, jangan lupa klik kiri tahan, silakan tarik ke atas. Notok, setelah itu di lock. Nah, kita lihat modelnya jadi seperti ini. Kalau kita lihat shading, secara shading nanti jadinya seperti ini. Nah, gambar ini kita bisa edit lagi ya. Jadi kalau kita finish nanti jadinya seperti ini. Yang bagian atas ini itu kita akan edit lagi karena kita akan putar lagi atau dipelintir istilahnya ya, dengan cara yaitu itu namanya adalah edit point X-ray ya. Jadi caranya adalah ini kalian harus klik kiri, edit in place ya. Kemudian pilih salah satu garis. Jadi kalian pilih salah satu garis sembarang. Yang penting pilih salah satu garis, klik kiri. Nanti akan muncul X-ray. Nah, X-ray nyalakan. Nanti akan muncul poin-poin seperti ini. Kemudian di sini perhatikan tombol saya, ini ada yang namanya add profile. Jadi ini ada tanda plus namanya add profile. Klik kiri. Kita bikin, karena kini akan kita putar ya, jadi kita bikin beberapa profil. 1, kemudian pilih lagi add profile. 2, kemudian pilih lagi add profile. 3. Nah, kemudian profilnya dipilih ya. Jadi letakkan aja kursornya di sini, tekan tab sampai terpilih seperti ini, baru klik kiri.
Setelah itu pilih rotate, tak ya. Misalkan ini kita geser berapa ya? 20 derajat gitu ya. Nah, ini nanti terpelintir. Terus ini tekan tab, nih. Kita putar lagi. Nah, ini kita putar tapi berlawanan dengan yang tadi 20 derajat. Nah, nanti kita akan punya bentuk yang memelintir. Terpelintir. Ya. Atau ini bisa ditambahin lagi supaya putarannya kan tab. Klik. Ini saya mau putar misalkan 5 derajat. Ya, nanti bentuknya seperti ini. Nah, begitu selesai, silakan finish meshing. Jangan lupa di-save dulu. Nah, kita punya bentuk yang seperti ini. Ya, kita punya bentuk seperti ini. Oke. Nah, kemudian langkah berikutnya adalah ya. Jadi bentuk ini akan saya beri surface. Pilih edit in place. Nah, ini pilih salah satu. Matikan X-ray-nya. Matikan X-ray-nya ya. Kemudian pilih permukaan. Kalau yang tadi kita pilih garis, kali ini kita harus pilih permukaan. Jadi permukaan yang dipilih. Permukaan. Di sini ada deface surface. Ya, ini ada deface surface. Nah, kemudian di sini juga nanti saya mau beri surface juga. Misalkan. Kemudian di dinding sampingnya juga saya mau beri surface aja deh. Surface. Nah, terus yang di belakangnya ini, yang kosongan ini nanti kita beri dinding. Nah, kemudian kalau kita sudah beri surface, perhatikan propertiesnya. Ini masih no pattern. Jadi kalau di render itu masih kosongan, tidak ada seperti apa namanya jendela dan sebagainya. Seperti apa ya? Seperti modelnya itu tidak ada. Jadi ini masih no pattern. Nah, surface ini harus kita pilih ya. Kemudian no pattern-nya itu harus kalian ganti menjadi apa? Di sini saya pilih yang motif ini. Nanti jadinya seperti ini. Nah, perhatikan. Nah, ini jadinya motifnya seperti ini. Ya. Karena kita bisa milih jenis-jenis motifnya. Ini berbeda lagi kan? Nah, saya ambil motif yang ini. Oke. Nah, motif ini kalau kalian perhatikan, itu kan besar-besar ya. Nah, motif ini kita bisa atur kerapatannya. Jadi, kalian perhatikan, di sini ada U-grid sama V-grid. Jadi, U-gridnya diganti aja menjadi misalkan berapa? 12. Oke, saya ganti misalkan 25 grid. Ini jadinya seperti ini. Kurang misalkan 27 grid. Ya, nanti jadinya seperti ini. Kemudian pattern yang sebelahnya ini kan belum ada pattern ya, jadi dipilih. Ini kan masih no pattern. Ini kita mau ganti misalkan yang model ini. Ya, modelnya seperti ini. Kemudian gridnya bisa diubah, misalkan tadi 25 grid.
Jadi dia modelnya seperti papan catur. Kemudian pattern yang berikutnya, pattern yang sebelahnya, yang masih no pattern, kita ganti aja misalkan triangle. Ini juga gridnya, gridnya diganti aja misalkan 20 aja. Yang ini juga terlalu rapat, saya ganti 20 aja. Nah, jadinya seperti ini. Oke. Begitu sudah selesai, finish meshing. Nah, kita sudah punya bentuk buildingnya seperti ini. Jadi ini ada patternnya, ada patternnya. Oke. Selanjutnya, setelah meshing sudah selesai, survei sudah selesai, kita ke floor ya. Kita ke floor. Nah, yang pertama, yang bawah ini, kita pilih bangunan dasarnya. Kemudian di sini ada mesh floor. Kemudian pilih, setelah itu pilih lantai level 1 dan level 2. Kemudian oke. Nah, jadi ini terbentuk mesh floor. Maaf, ini level 1 dan level 2. Ya, ini ada mesh floor. Kemudian di bangunan yang organik itu sama, kita harus beri mesh floor. Pilih bangunan organik, kemudian mesh floor. Setelah itu dipilih dari level 1, level 2, level 3, 4, 5, sampai level, semua level. Ini sampai level 20. Ya, sampai level 20, kemudian oke. Tunggu beberapa saat. Nah, ini sudah selesai. Jadi mesh floor-nya udah selesai, tapi ini kan belum floor ya, jadi masih mesh floor. Nah, kemudian jangan lupa di-save dulu anak-anak. Kemudian kalau sudah selesai, ya kalau udah selesai, maka setelah mesh floor kita akan bikin floor-nya dulu ya. Kita bikin floor. Oke, meshing and side kita bikin floor by face. Kemudian pilih jenis floor-nya apa. Di sini saya pilih ini aja. Atau saya pilih wood aja ya. Saya pilih wood. Ya, ini saya pilih. Ya, ini kita klik terus. Terus sampai atas. Oke, kemudian create floor. Nah, ini sudah jadi. Setelah itu kita bikin apa? Kita bikin wall by face. Meshing and side wall. Di sini kalian bisa bikin wall sendiri sesuai dengan yang kalian mau, atau kalian bikin wall yang ada di sini aja. Nah, di sini saya bikin coba saya duplicate dulu ya. Wall 100. Materialnya karena saya mau konsepnya putih, jadi ini saya ganti putih. Saya cari concrete gray ini ya. Oke. 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 Nah, setelah itu meshing and side wall, klik di bawah dulu. Ya. Di sini ya. Oke.
Ini udah. Kemudian kurang satu lagi building yang di sini juga kita akan bikin. Nah, ini sudah selesai. Oke. Kemudian setelah ini wall-nya udah selesai, kita ke sini ya. Di sini nanti kita bikin curtain system. Jadi ini kita bikin dinding kaca. Di sini juga kita akan bikin dinding kaca. Oke, perhatikan ya. Ya. Di sini ada curtain system. Oke. Nah, curtain system ini saya atur dulu jaraknya. Jadi kita ke edit type, duplicate. Saya mau jaraknya 4 meter kali 1500 milimeter. Kemudian di sini diganti 1500, ingat ya kebalik kan. Kemudian di sini saya ganti 4000. Nah, supaya pada waktu kita bikin curtain system itu sudah langsung ada kusennya atau ada frame-nya, maka di sini ada grid mullion. Ini diganti dulu. Ini saya ganti. Ini juga saya ganti dulu. Kalian tinggal pilih aja mullion-nya mau seperti apa atau grid-nya seperti apa. Ini saya ganti dulu. Nah, setelah itu oke. Baru kita klik di sini, create system. Nah, nanti langsung terbuat seperti ini. Kalian perhatikan nanti langsung sama frame-nya sekalian. Sini, perhatikan, klik create system. Nah, ini sudah selesai. Ya, oke. Nah, kemudian kalau kita ingin di depan sini, ini kan ada entrance ya, ada entrance. Nah, kalian harus bikin di situ harus ada pintunya kan. Nah, untuk bikin pintunya bagaimana? Untuk bikin pintunya, kalian perhatikan ya. Ya, ini saya harus ada pintunya, oke. Di salah satu, mungkin di ujung sini sama sini, ya, ini harus ada pintunya. Kita bisa nambahin gridnya, curtain grid ya. Kita bisa nambahin curtain grid. Tambahin aja di sini. Karena pintu kan enggak, misalkan pintunya kita bukan 6 meter tapi cukup pintunya 3 meter misalkan. Jadi ini kita bikin grid lagi dengan jarak 3 meter. Nanti langsung bisa seperti ini. Oke. Kemudian kita tinggal masukkan pintunya. Pintunya misalkan diletakkan di 1 sama 2 misalkan. Nah, ini bisa dipilih kemudian dilepas pinnya. Kemudian ini dipilih, kita zoom ya. Ya, letakkan kursornya di sini, kemudian tekan tab, klik. Ini pinnya dibuka. Nah, kemudian di sini kita akan pasang pintunya. Nah, untuk memasang pintu kaca itu caranya berbeda ya. Jadi untuk masang pintu kaca caranya adalah yang pertama kalian harus ke insert load family, kemudian kalian cari family dari Revit. Di sini saya pakai RAC, kalian bisa pakai RVT, library, US metric, kemudian cari doors. Nah, yang kalian pilih itu adalah yang ada tulisannya curtain. Di sini saya pilih curtain single glass karena kan saya tadi pakai single glass. Kalian bisa kalau misalnya double curtain ya, ini double doors itu nanti ada tulisannya double curtain. Nah, ini saya pilih yang curtain wall single kemudian open.
Oke, nah cara masukkan pintu di kaca, perhatikan ya, karena ini berbeda. Letakkan kursornya di sini, kursornya letakkan aja, ya. Kemudian jangan diklik ya, jangan diklik. Kemudian tekan tab pada keyboard, jangan diklik, tekan tab pada keyboard. Nah, kalau sudah terpilih baru klik. Kemudian properties, nanti akan muncul curtainnya. Nah, oke. Terus ini tekan lagi tab, pilih, kemudian di sini properties, kemudian pilih doors curtain. Kemudian pasti kalian berpikir, Bu Desi apa bedanya kok nggak ada bedanya ya? Ya, karena ini masih belum tampilannya belum akurat. Jadi kalian perhatikan kursor saya. Di sini kita bisa pilih yang fine. Karena kalau kita nggak pilih fine medium, nanti gagang pintunya itu nggak akan terlihat. Jadi kalian pilih fine. Nah, ini kan terlihat. Nah, perhatikan. Nah, ini sudah jadi pintu. Cuman kebetulan di sini pintu kacanya tidak ada daun pintunya, jadi seperti ini. Nah, oke. Nah, selanjutnya kalau ini udah selesai, maka kita ke entrance ya. Jadi kita bikin entrance. Nah, sekarang untuk bikin entrance, yang pertama kita akan bikin ini ada semacam kanopi. Jadi untuk bikin kanopi kita ke level 2. Jadi kita ke level 2 ya. Kemudian di level 2 underline-nya jangan lupa diganti menjadi halaman. Kenapa? Karena kita ingin tahu acuannya bahwa nanti entrance-nya itu mobilnya itu lewatnya di sini. Kemudian arsitektur roof by footprint. Kita bikin kotak aja ya. Kemudian letakkan di sini. Maaf. Matikan defense loop supaya roof-nya tidak menjadi perisai, supaya menjadi dark. Jadi kalian bisa menggunakan roof by footprint atau menggunakan soffit. Kemudian di sini saya pilih yang wood rafter aspal. Kita klik di sini. Oke. Saya buatnya 2400. 24.000 misalkan. Setelah itu finish. Nah, kemudian bisa terlihat seperti ini. Di sini kita akan bikin kolom. Nah, sebelum bikin kolom, tolong dicek ke elevation untuk melihat konturnya. Jadi kalian perhatikan ya. Ini adalah lantai 1 ya anak-anak. Ini lantai 1. Ini ternyata di sini tempatnya mobil itu lewat, itu ternyata di bawah sini. Ya, jadi ada konturnya yang di bawah. Jadi kalian bikin dulu satu level namanya level yang paling bawah. Level paling bawah. Anggap aja level entrance. Yes. Main 4000. Nah, di sini kita pasang kolom. Jadi kalian ke level entrance, kemudian saya pasang kolom. Kolomnya menggunakan kolom arsitektur. Nah, kemudian saya pilih yang besar ya, 610 kali 610. Kemudian letakkan aja di sini. Nah, letakkan aja di sini misalkan. Nah, letakkannya ngawur. Kemudian baru dengan menggunakan align, kita rapikan. Maaf ya. Pilih, modify, align,
Kemudian rapikan. Modify, rapikan. Nah, ini juga mungkin mau jaraknya berapa gitu. Oke, dirapikan. Ya. Kemudian dicek dulu. Loh, oh kurang. Ya nggak apa-apa. Ini dipilih. Kolomnya dipilih. Kemudian top level diganti 2. Jadi seperti ini. Kemudian kita bikin lantai teras. Kita ke level 1. Nah, di level 1 ini kita bisa atur dulu arah bukaannya ya, biar sama. Kemudian di sini kita gunakan arsitektur floor. Lantai terasnya sampai sini. Misalkan ya. Jadi kalian bisa atur sendiri sih, mungkin kalian mau sampai sini juga nggak apa-apa. Oke, sampai sini finish. Cuman ini saya beri turun dulu 50. Ya. Nah, ini sudah jadi high class buildingnya organik. Oke. Sampai sini ada pertanyaan anak-anak? Atau dicoba dulu nanti baru muncul pertanyaan karena langkahnya panjang sekali. Oke, oke, Bu Desi lanjutkan ya. Nah, kalau sudah selesai untuk buildingnya, kita ke konturnya ya. Jadi konturnya ini kalian ke Meshing and Site, Topo Surface, kemudian Create Import, pilih Select Import Instant. Kemudian pilih, nah ini dipilih semua, ini dilihat dulu. Nah ini kan ada beberapa layer yang nggak digunakan, itu jangan dicentang. Jadi depth point matikan, core bangunan matikan, pola lantai matikan, grid bangunan matikan. Kemudian 0 matikan, jadi di sini tinggal level 1 bla 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 ya. Kemudian oke. Setelah itu finish. Nah, ini ada apa namanya konturnya. Kalau sudah ada kontur seperti ini, kita tinggal desain konturnya mau seperti apa. Yang pertama pasti nanti jalannya ya, ini harus ada jalan. Ini harus ada jalan ya. Kemudian ini juga harus di-cut atau dipotong karena bangunannya kan jadi tenggelam. Ya. Seperti itu. Oke. Jadi yang pertama, Bu Desi akan cut and fill bangunan ini supaya bangunan ini tidak tenggelam di konturnya. Jadi kita ke level 1 dulu. Kita ke level 1. Kemudian di sini ada namanya building pad. Ya, kita pilih building pad. Pad 1 kita cek dulu kategori materialnya apa. Jadi di sini kita bisa ganti materialnya apa. Di sini saya pilih konkrit aja. Oke. Oke. Play. Oke. Nah, kemudian kita gambar. Desi akan gambar mengikuti bangunan ini, tapi di offset juga ya. Jadi ini saya offset sekitar 1 meter. Kalau di offset nanti kalau kita gambar itu nanti akan otomatis di offset langsung. Seperti ini ya. Ini saya buat building pad-nya dulu. Iya, sampai sini. Nah, ini building pad-nya. Jadi kalau terlihat dari 3D nanti seperti ini. Setelah itu finish.
Nah, kalian perhatikan ya. Ini oke. Nah, ini masih nutupin dari lantai bangunan, jadi building pad-nya ini saya pilih dulu. Saya pilih. Kemudian di sini ada height offset-nya, saya kasih min 100 supaya turun dari lantai. Kurang turun ya berarti misalkan min 100, maaf, min 150. Ya. Oke. Nah, ini juga kalau dirasa ini masih mengganggu kontrolnya, building pad-nya kita bisa atur lagi ya. Jadi building pad ini kita bisa pilih kemudian edit boundary. Nah, kemudian ini saya pilih lagi agak ke sini. Ini ya. Nah, nanti jadinya seperti ini. Jadi ada yang di-cut, ada yang di-fill. Seperti ini. Oke. Kalau sudah selesai, dari ini kan nanti kita akan buat, jadi ini kita ke set dulu ya, kita ke set. Kita akan buat sub region itu adalah misalkan apa namanya jalan ya. Kita bikin sub region jalan. Tapi ini saya ganti dulu wireframe supaya kelihatan bawahnya ini. Nah, di sini kita ke meshing sub region, kemudian bikin jalannya. Misalkan dari sini ya. Oke. Kemudian ada lengkungnya misalkan, atau ini ditambahin. Kemudian saya buat lengkung. Ya. Kemudian offset. Jaraknya berapa ini? 10.000 jadi offset. Ini 10.000. Misalkan begini ya. Oke, jangan lupa kalian juga selalu untuk menggunakan ini loh yang modify. Kemudian ini di sini misalkan. Ini saya offset seperti ini. Nah, kemudian yang ini juga kemudian offset 10.000. Nah, kemudian ini saya buatnya agak misalkan begini pola pengaturan desain site-nya. Oke, dan finish. Nah, ini desain setnya seperti ini. Kemudian di sini kita ganti aja kategorinya yang berbeda. Ini desain setnya udah selesai. Kemudian kita bikin apa di sini? Kalau oke, sebentar saya bikinkan aja nggak apa-apa. Entrance level 1 ya. Kita ke set dulu. Ya. Ini building pad-nya. Sebentar anak-anak tak bikinkan yang bagus. Coba kita bikin building pad, edit. Ini saya buat ini ukurannya berapa ya? Oke, building pad-nya ukurannya misalkan 600 gitu ya. Nah, ini.
Oke, kemudian building pad ini saya copy lewat set ya. Kalau nggak lewat set nanti nggak kelihatan. Jadi ini kita copy. 600. Terus copy lagi 600. Copy lagi 600. 600. 600. Ya. 600. 600. 600. Oke, 600. Oke, kita coba lihat ya. Kemudian ini turun, misalkan undak-undakan itu kan paling min 700 misalkan. Nah, ini min 700 ditambah berarti ini 11. Min 1100. Nah, ini turun lagi. Pertanyaannya. Min 1000. Ya. Oke. Kemudian di sini min 1300. Nah. Min 1500. Ini min 1800. Ini min 2100. Nah, oke, sambil kita lihat di sini. Oke, udah. Oke. Nah, kemudian ini min 2100. Nah, seperti ini. Ya. Oke. Kalau ini bisa lebar nggak? Bisa sih, cuman kan biasanya kan kira-kira aja. Jadi ini bisa aja lebar. Nah, ini udah selesai. Ini nanti ada entrance masuk gitu ya. Terus di sini dia naik. Gitu. Ini pun bisa kita edit. Kita mau jadikan seperti apa. Nah, misalkan pada waktu bikin site design kalian mau bikin ini ada jalan setapaknya. Tinggal bikin aja meshing building pad dan dibikinlah jalan setapak di sini misalkan. Yang dengan jarak misalkan 2000 kali 2500 misalkan. Kemudian kita letakkan di sini. Oke, finish. Ini min 1000. Min 150. Kemudian ini tinggal di copy. Dan kita lihat. Jadi ini kalau kita copy lagi, misalkan di sini ya nanti otomatis ada masuk. Ya. Jadi ini desain setnya, kalian bebas mau bikin seperti apa, jadi kalian coba explore ya, building pad itu seperti apa, kemudian subregion itu seperti apa. Jadi kalau subregion ini cuma nempel gini aja, kalau kalian perhatiin, nah ini kan ngikutin kontur, ini subregion. Nah, kalau untuk cut and fill, maksudnya potong dan tambah, ya ini kan tambah, terus ini aja potong, itu namanya building pad. Jadi kalian coba explore untuk bisa bikin desain setnya lebih bagus menurut versi kalian. Ya, seperti itu. Selanjutnya adalah kita akan bikin ininya, apa tanamannya ya. Untuk bikin tanamannya, kita ke site. Jangan lupa di save dulu. Kita ke site ya. Kemudian jangan lupa kita harus apa namanya? Kita harus load family. Ya, jadi jangan lupa sebelumnya kita harus load family.
Load family-nya adalah planting ya, planting. Pilih planting, kemudian kita pilih yang mana yang akan kita gunakan. Di sini saya pilih misalnya tropical open. Nah, kemudian perhatikan bahwa tanaman yang bisa dirender adalah tanaman yang ini, yang ada tulisannya RPG. Jadi jangan salah yang kan ada jenis tanaman yang lainnya ya. Jadi yang ada tulisannya RPG. Kemudian dari sini baru kita atur planting ya. Misalkan oke, saya mau yang ini 7 meter misalkan. Letakkan pohon palemnya di mana? Sepanjang jalan. Seperti ini ya. Kalau ini sih kalian bebas nantinya bikinnya mau seperti apa. Lihat. Kemudian mungkin kita pakai yang pohon yang besar. 9 meter. Oke. Nah, ini kalau di luar apa namanya di luar dari kontur ini pasti nanti jadinya seperti ini. Jadi dia nggak nempel. Tapi kalau pada waktu kita meletakkan plantingnya itu di atasnya kontur, pastinya akan nempel secara otomatis. Ya. Nah, untuk desain setnya udah selesai, mungkin kita bisa nambahin di sini di level 1 ya, di level 1. Jadi interiornya sih standar. Jadi kalian hanya ke arsitektur, place komponen, kemudian tinggal load. Kalian mau ambil furniture-nya seperti apa. Jadi di sini jangan lupa kita pilih dulu mobil, ya. Terus kemudian kalian bisa load male female untuk kita tahu bahwa acuannya seperti ini terhadap ketinggian. Jadi skala manusianya seperti apa. Jadi bangunan ini skala manusianya seperti apa. Jadi ini harus ada. Kalau tidak kan kita nggak tahu bahwa bangunan ini sepertinya kecil, enggak. Jadi kita harus letakkan ini untuk tahu skala bangunan terhadap manusia. Nah, seperti ini, ya. Nah, kemudian untuk interiornya, tadi saya bilang kalau untuk interiornya kalian cukup satu view ya. Misalkan kalian bikin resepsioner di sini, jadi kalian mungkin bisa nambahin dinding sendiri di dalam ini untuk bikin reception di sini. Atau kalian mau bikin lobby di sini, itu terserah kalian. Jadi kalian bebas menggunakan
menentukan ruangan mana yang kalian ingin kalian ingin gunakan seperti itu. Ya sebenarnya ini sudah Bu Desi siapkan ya tutorialnya sebelumnya dari kakak kelas kalian. Nanti saya share langsung aja, kalian mungkin bisa mau langsung kerjakan juga seperti itu. Atau kalau kalian mau nunggu dari Bu Desi juga boleh nunggu dari ini. Jadi itu aja sih yang terbaru sih mungkin hanya bangunan ini. Oh iya sampai lupa yang atas sendiri ini belum kita bikin roof by. Nah ini roof seperti itu ya. Jadi kalian coba berlatih ya, berlatih tapi ada nilainya ya menggunakan ini ya. Untuk yang lain-lainnya sih misalkan oke, Bu Desi kasih contoh untuk bikin interiornya ya. Misalkan kalian ingin bikin interior lagi, karena bikin interior itu berarti kalian menata ruang ya. Jadi di sini pilih aja salah di lantai paling bawah yaitu lantai 1. Nanti kalian bikin dindingnya sendiri di dalamnya. Misalkan di sini Bu Desi bikin aja yang brick ya. Jadi saya bikin di sini misalkan. Nah, di sini misalkan ya, ini boleh diginikan, digeser sesuai dengan konsep desain. Kemudian di sini, ini kan sudah ada dinding ya di dalamnya. Kemudian boleh nggak ada tambahin jendela? Boleh. Mungkin kita mau tambahin jendela di sini karena kita mau misalkan di sini rencananya untuk interiornya kita mau bikinnya ya, kita mau bikinnya sebentar. Ini 550 misalkan. 5.500 misalkan. Nah, kemudian di sini akan kita bikin sebuah lobby hotel. Misalkan ini reception, ini sebuah lobby. Anggap aja ini hotel gitu kan. Nah, kalian boleh nambahin di sini ada misalkan ditambahi window. Jadi ceritanya di sini kita akan bikin rencana interior untuk di bangunan ini. Jadi kita bikin window. Windownya itu terserah kalian mau yang ini aja atau kita bisa load aja. Load sekalian di sini kreativitas kalian harus betul-betul ya, jangan asal window aja kemudian kita letakkan di situ. Paling tidak kita akan menggunakan window yang sudah disiapkan oleh Revit. Di sini banyak ya modelnya. Oke, misalkan ini. Bentar. Nah, ini misalkan ya, open. Nah, kemudian di sini ada banyak ukurannya ya windownya. Nah, ini kita bisa bikin lagi ukurannya karena saya mau windownya sangat lebar misalkan. Jadi kita pilih edit type, duplicate, kemudian lebarnya 2 meter, tingginya misalkan 2,5 meter. Kemudian di sini mili. Oke. Height-nya 2.500 mili, width-nya 2.000. Oke. Kemudian diletakkan di sini. Dan diletakkan di sini misalkan. Oke. Window, ini letakkan di sini. Ya. Nah, seperti ini. Terus kita lihat 3D-nya. Nah, perhatikan. Jadi kita bisa desainnya seperti ini misalkan. Ya. Kemudian di dalamnya, karena kita sudah kasih window, kemudian jangan lupa kita kasih interiornya. Ya, interiornya misalkan kita akan letakkan sofa karena ini lobby gitu kan. Kita letakkan sofa. Caranya adalah arsitektur
komponen place komponen, load, kemudian cari di sini adalah furniture, seat. Nah, ini ada beberapa jenis sofa. Saya ambil yang ini aja ya, hitam. Oke. Nah, kemudian kita letakkan di sini misalkan. Nah, di sofa ini pun ada, kita bisa atur sebenarnya ukurannya. Tapi Bu Desi nggak atur dulu ya, jadi saya letakkan di sini. Kemudian kita letakkan di sini, misalkan ya, letakkan di sini. Oke, saya letakkan di sini. Kemudian mungkin ditambahin meja. Oh, ini ada yang, nah, ini ada yang single. Saya pilih yang single aja. Ini kita letakkan di sini misalkan. Kemudian ambil lagi komponen, tekan spacebar pada keyboard, nanti kita atur. Misalkan ya. Nah, untuk melihatnya kita bisa ke 3D view, kemudian kita pilih kamera, kemudian kita Nah, ini kita bisa atur. Nanti kalian mau modelnya seperti apa. Seperti itu. Tapi saya sudah siapin ini sih tutorialnya, jadi kalian bisa langsung OTW. Nanti saya share di grupnya ya. Jadi seperti itu ya, kalian bisa atur nanti model dari lobbynya itu seperti apa. Misalkan modelnya begini. Tapi misalkan tuh ya. Ya, oke. Seperti itu. Untuk kamera yang di luar, ini juga bisa kalian ke site. Ini kalian bisa in kameranya. Seperti ini ya. Oke, cukup panjang banget ya, sudah hampir setengah 10. Anak-anak ada pertanyaan? Ada kesulitan nggak dengan tugas yang sebelumnya? Oh, Des, oh ya sebentar. Oke, kalau tidak ada pertanyaan,
Kalau tidak ada pertanyaan, nanti Bu Desi akhiri dulu. Terus untuk tugasnya itu tadi nanti saya share lagi di grup ya. Terus nanti saya share juga video tutorial ini ya untuk tugas ini. Cuman untuk video tutorialnya nggak sampai grid. Jadi kalian harus tampilkan di situ. Ingat ya, harus ada grid, harus ada dimension ya untuk gambar elevation maupun section. Kemudian juga harus ada interiornya. Nah, nanti itu udah ada semua nanti di tutorialnya kalau tidak ada pertanyaan. Untuk tugas-tugasnya, kalian kumpulkan saja. Jadi untuk durasi waktunya, Bu Desi memang kasih satu batasan yaitu 1 minggu. Cuman untuk jamnya, Bu Desi nggak kasih, misalkan jam ini kan kita harus selesai jam 10, kalian kumpulkan jam 10, tidak. Jadi saya tunggu itu sampai istilahnya itu sampai hari ini jam berapapun gitu ya, karena kan tugas kalian juga banyak. Jadi ada banyak kendala. Yang penting kalian harus ngumpulin tugasnya sesuai dengan spesifikasi yang Bu Desi inginkan atau Bu Desi sebutkan tersebut ya. Nah, bukan apa-apa sih kalau kalian bisa berlatih Revit ini, siapa tahu nanti nantinya bisa kalian gunakan setelah ini, karena untuk saat ini kita sudah arahnya ke BIM ya. Jadi kita sudah arahnya ke BIM, jadi kalian sudah punya dasar salah satu dari program BIM, yaitu Revit Arsitektur. Karena BIM sendiri itu adalah satu workflow ya, yang terdiri dari arsitek, ya struktur, ya electrical, bahkan manajemen projectnya. Jadi Revit itu mulai dijadikan persyaratan untuk satu project ya, kalau untuk project pemerintah. Jadi kita harus punya sertifikat BIM dan sebagainya. Seperti itu. Nah, ini dasarnya. Kalau BIM sendiri sih selain dari Autodesk memang ada yang lain, misalkan Tekla gitu ya. Arsiket sendiri juga kategorinya adalah BIM. Seperti itu. Nah, jadi kalau memang tidak ada pertanyaan lagi, Bu Desi akhiri dulu. Kita akan nyambung di WA Group. Di situ nanti saya share lagi tugas-tugasnya, spesifikasinya, berikut dengan tutorial yang sebelumnya Bu Desi buat. Tapi untuk record Zoom hari ini, Bu Desi tetap akan share ke kalian. Mungkin ada yang di tutorial sebelumnya yang ada terlewat, mungkin kalian bisa cari ada di sini. Terus untuk minggu depan, saya minta tolong kalian sudah mulai menyiapkan proyek UAS. Ya, jadi minggu depan itu kita sudah proyek UAS. Saya tetap akan beri satu materi lagi, bagaimana bikin pattern sendiri, karena kan pattern yang ini itu nanti itu belum ada materialnya. Jadi minggu depan Bu Desi akan ngajarin bagaimana bikin pattern yang ada materialnya. Nah, sekalian kalian sudah harus mulai siapin project UAS-nya ya, high rise building. Jadi kalian cari model bangunan yang akan dijadikan acuan. Jadi seperti UTS, kalian nyari model bangunan yang akan dijadikan acuan. Fungsinya apa aja ya, bisa apartemen, bisa hotel, bisa office. Ya, untuk spesifikasi kira-kira jadinya seperti apa, kalian ke IG yang tadi itu ya, itu hasil dari pekerjaan yang mahasiswa sebelumnya. Jadi mungkin kalian bisa ambil inspirasi dari sana, kira-kiranya seperti apa nanti modelnya, dan kalian bisa eksplor bebas nanti bentuknya seperti apa. Mau kotak boleh, mau meliuk-liuk juga nggak apa-apa, mau yang tadi ada punya siapa tadi itu juga nggak apa-apa ya. Punya siapa tadi itu? Nah, itu kalian boleh bebas ya. Nah, ya ini ya kalian bebas. Ini mau model seperti ini, mau model seperti ini, atau ini meliuk-liuk. Ya, jadi ini ada
macam-macam ya. Sebenarnya kategorinya setiap kali satu angka, bukan satu angkatan, satu kali Revit berjalan itu tergantung dari mahasiswanya. Ada yang kebetulan di semester yang ini itu suka bentuknya aneh-aneh gitu. Bentuknya meliuk-liuk, ada yang bulat, ada yang seperti ini, ada yang seperti ini. Ya. Kemudian bahkan yang ini seperti ini kan. Nah, kemudian di angkatan sebelumnya lebih rapi gitu. Bentuknya lebih rapi. Jadi ini lebih masif ya. Tapi Bu Desi nggak apa ya istilahnya mengharuskan bentuknya seperti apa. Kalian bebas apa aja sesuai dengan tema kalian yang kalian mau. Tapi yang penting yang kalian perhatikan di IG ini adalah project final exam itu ya satu deret ini. Ya, satu deret ini project final exam ya. Jadi di interior pun kalau kalian lihat ada juga interior yang seperti ini ya. Ini interiornya, nah seperti ini gambar kerjanya kalau kalian lihat. Nah ini juga ada gambar call out-nya untuk apartemennya. Jadi kebetulan di sini ambilnya apartemen. Di sini ada tampaknya juga seperti ini. Jadi kalau kalian perhatikan sih, setiap tampak itu bukan hanya tampak itu bagus secara visual, tapi kalian juga harus masukkan data, yaitu grid maupun dimension. Ini yang penting. Nah, ini penting. Jadi penilaian saya kalau tampaknya bagus tapi gridnya nggak ada, kemudian dimensinya nggak ada, juga akan mengurangi poinnya ya. Karena data ini sangat penting. Jadi bukan hanya visualnya yang bagus, tapi data itu sangat penting gitu. Kayak seperti ini visualnya bagus. Nah, seperti ini ya. Nah, ini visualnya bagus, tapi data juga penting. Data juga ada. Nah, seperti ini visualnya. Datanya tapi juga lengkap di sini. Nah, ini ada dimension. Ini juga ada dimension. Nah, ini sectionnya. Nah, ini juga ada dimensinya. Jadi, jangan lupa setiap section, setiap elevation, itu juga harus ada dimensinya. Karena kan mudah. Oke, ada pertanyaan. Bu, gambar. Maaf. Oh iya, maaf. Ya ampun, anak. Iya, oke. Bu, gambarnya masih Revit. Oke, mohon maaf. Ya. Ya, jadi kalian ke sini deh untuk kira-kira nanti project final exam-nya seperti apa, ada di sini. Cuman di sini kalian harus cari yang betul-betul lengkap ya. Jadi ada, ini semua memang saya berapapun yang ikut dan siapapun yang masukkan memang akan Bu Desi masukkan ke sini. Jadi saya masukkan ke sini semua. Cuman memang ada yang nggak lengkap, ada yang lengkap. Kalian cari aja. Seperti ini yang lengkap. Yang angkatan ini lumayan banyak. Kayak seperti ini lengkap ya. Ini lengkap. Nah, ini lengkap juga. Nah, ini juga cukup lengkap. Ya kayak ini tuh sebenarnya bangunannya simpel. Nah, saya maksud adalah ingat ya. Jadi harus ada ukurannya. Nah, ini nggak ada ini bisa berkurang nilainya. Oke, sampai di sini dulu ya, anak-anak, sangat panjang sekali. Mungkin kalian bisa menyelesaikan tugas sebelumnya dan kalian sudah mulai start tugas selanjutnya. Kalian fokus aja di project. Kalian fokus aja di tugas 3B yang nanti saya share tutorialnya di WA Group. Bu Desi juga akun edit Zoom hari ini dan akan Bu Desi share juga. Itu aja dulu. Minggu depan kita ketemu lagi, sudah mulai start project final exam. 3 mingguan mungkin ya, jadi lama kok 3 mingguan. Tapi minggu depan tetap akan Bu Desi kasih materi, cuman nggak ada target per minggu lagi. Minggu depan Bu Desi tetap materi nggak ada. Kita sudah mulai ke ini. Jadi setiap minggu kelasnya saya buka untuk tanya jawab. Siapa tahu ada pada waktu mengerjakan project final exam itu kalian ada problem.
Gitu aja. Ya. Oke, terima kasih semuanya. Mohon maaf tadi ada problem di high class building yang organik ya. Terima kasih atas kehadiran kalian. Tetap semangat ya. Ini soalnya sudah mau akhir tahun, jadi hawanya, udaranya, rasanya itu sudah mau liburan aja ya. Oke, terima kasih anak-anak. Sampai jumpa di minggu depan. Saya akhiri kelas ini. Terima kasih. Terima kasih, Bu. Terima kasih.